Kontroversi juri lomba cerdas cermat 4 pilar MPR Kalimantan Barat ternyata ikut ramai dibahas ibu-ibu dalam grup WA bernama Momstar. Dalam percakapan yang viral di media sosial, mereka menyoroti keputusan juri yang dianggap lebih mementingkan artikulasi dibanding substansi jawaban peserta. Para ibu mengaku gemas karena jawaban peserta dinilai sebenarnya sudah benar. Sindiran kocak pun bermunculan, mulai dari usulan penggunaan alat bantu pendengaran hingga toa agar juri bisa mendengar jawaban peserta lebih jelas saat perlombaan berlangsung. Obrolan ibu-ibu tersebut juga menyinggung keberanian peserta yang tetap menyuarakan protes meski keputusan juri dianggap tidak adil. Mereka menilai permintaan maaf yang muncul setelah kasus viral terasa terlambat dan tidak menyelesaikan persoalan utama. Selain menyindir juri, ibu-ibu dalam grup itu turut mentertawakan komentar MC yang dianggap ikut memperkeruh suasana perlombaan. Percakapan santai penuh sindiran tersebut akhirnya ramai dibagikan netizen yang budiman karena dianggap mewakili keresahan publik terhadap kontroversi juri cerdas cermat yang masih terus menjadi perdebatan. Udah nonton cerdas cermat gak? Gue ya udah berkali-kali tuh gue ulang-ulang tuh nontonnya. Jawaban si Josefa itu sama persis sama yang lawannya itu gimana ya? Gue gemes banget tau gak sih cuy. Masa jurinya ngomong artikulasi. Hello, ini lomba cerdas cermat apa? Dia mencari idol, tahu? Gak jelas banget. Ih ampun, itu memang kocak banget. Harusnya itu juri itu pakai alat bantu pendengaran biar jelas. Menurut gue nggak cukup kalau cuma pakai mic. Panitia harusnya siapin toa biar kenceng ngomongnya, biar juri denger. Tuh juri, ya ampun, tuh anak udah bener loh. Untung dia speak up. Keren banget tuh anak. Apalagi MC-nya keren banget deh kata-katanya. Itu hanya perasaan adik-adik saja. Artikulasi itu penting. Kalian ngomongin apa sih? Coba ulang dari awal. Giliran udah kejadian, sekarang pada minta maaf. Maafin gak ya? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kon ngerti gak sih lomba cerdas cermat yang dicurangi iku? Iku kudu lomba cerdas cermat iku. Iku lomba tempat. Kan moderatornya memberi pertanyaan nih yo. BPK dipilih oleh DPR tapi menunggu persetujuan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nah, peserta pertama ini menjawab dengan sangat detail tapi dikasih nilai -5. Sedangkan peserta kedua iku jawab sih rada disingkat-singkat tapi oleh nilai 10. Iku jurine sagorenge juri, iku ngemut kecobong apa nguntal LL dhisik sih. Lewongor iki lho, Cuk. Terus pas peserta pertama iki protes, jurine jawab, "Kamu itu tadi nggak ada." Jawab Dewan Perwakilan Daerah. Lah iku kuping kebak kopo apa ya opo sih kok iso gak krungu? Terus moderator iku yang ngomong, "Adik-adik, juri-juri di sini itu sudah sangat-sangat berkompeten dan sangat-sangat teliti ya. Jadi itu mungkin hanya perasaan adik-adik saja." Matamu ah. Kene netizen sing delok yo ngerti lek jawaban iku bener. Idiot lo Cok, goblok. Nah terakhir ada satu ibu-ibu juriku ngomong, kan sudah diperingatkan dari awal artikulasi itu penting. Opo artikulasi? Artikula jembut. Kita kayak analogi yo. Misal ada lomba cerdas cermat, terus pertanyaannya iku, kalau di pagi hari laki-laki itu paling enak ngapa nondoke? Peserta pertama menjawab, dijiwiti bu, ya nilai kamu -5. Peserta kedua menjawab, dipelintir-pelintir bu, ya nilai kamu 10. Kan podo ae to antara dijiwit sampai dipelintir-pelintir. Kecuali digaruk iku baru artikulasinya beda. Nek beling gobloke kena meneni lho. Kalah mbek cilikanku biyen yo. Aku biyen nyolongi duit dagangan ibuku iku 2.000, 5.000. Intine curangku gak ngetarani nemen lah. Lah iki lho wong Cuk ngetarani melok-melok kena menene. Kita barter yuk. Saya jadi anggota dewan, ibu jadi ibu rumah tangga. Tunggu. Sebelum ibu mengomong atau mengatakan artikulasi, kuping yang di rambut ini disibak begini, ya kan? Biar pendengaran itu jelas dan clear. Oke, padahal pesertanya itu ngomongnya udah sangat jelas loh. Kok ibu kasih -5? Kalau habis mandi, ya bu, ambil cotton bud, korek kuping. Salah sama pendengaran ibu, gua rasa. Iya kan, minta maaf ya bu. Mohon maaf banget, ibu budek apa gimana? Kan
jelas-jelas artikulasi. Artikulasi itu adalah pelafalan. Artikulasi itu adalah kejelasan pelafalan pengucapan huruf di dalam cerdas cermat. Itu peserta udah jelas. Ibu kasih -5. Yang kurang jelas karena kupingnya itu, mohon maaf, kurang beres itu ibu, ya kan? Tapi kalau ibu bilang mimiknya, mimiknya kok kayak ngono, maksudnya face atau apa ya, mukanya kayaknya masuk bu, mukanya kok kayak, misalnya ibu jadi apa tadi, juri ya, artikulasi kamu cukup jelas nih kalau gue ya, artikulasi kamu oke, tapi mukamu ngeselin banget, kamu ngomongnya seperti itu, ngambang gitu. Nah, mungkin masuk bu. Tapi kalau ibu cari tentang artikulasi, enggak, dia ngomongnya cukup jelas, ibu kasih lagi -5. Padahal dua-duanya itu jawabannya sama. Entar gua ini dulu biar gua nggak budek, ya kan? Gantian ya bu, ibu sebulan jadi ibu rumah tangga, gua gantiin ibu jadi anggota dewan. Saya kurang sepakat kalau final lomba cerdas cermat 4 pilar yang diselenggarakan oleh MPR RI di Kalimantan Barat itu diulang. Kenapa? Karena ini bukan soal menang dan kalah, tapi soal integritas sebuah perlombaan, apalagi diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara. Juga soal kedewasaan dan kebijaksanaan bagi setiap pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab secara penuh dan tulus. Di sisi lain, teman-teman, ini kita berhadapan dengan anak-anak loh. Dan perlu dicatat bahwa setiap anak yang menjadi peserta dalam lomba cerdas cermat tersebut, mereka semua adalah korban dari ketidakprofesionalan dan tidak berintegritasnya, utamanya juri dan juga MC. Oleh karena itu saya khawatir jika final lomba cerdas cermat 4 pilar ini diulang akan menimbulkan kondisi yang tidak kita inginkan. Karena kita nggak tahu hasil final yang diulang ini seperti apa dan bagaimana reaksi publik terhadap hasil final yang diulang ini. Khawatirnya ini akan berdampak tidak baik, tidak aman, tidak nyaman bagi setiap anak yang mengikuti lomba ini. Maka alangkah baiknya yang perlu dilakukan bukan mengulang final lomba cerdas cermat, tapi bagaimana benar-benar dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban penuh bagi setiap pihak yang terlibat hingga merusak proses perlombaan yang seharusnya profesional dan penuh integritas. Selain itu, ada hal penting yang harus dicatat bahwa selain harus ada evaluasi yang sungguh-sungguh, juga permintaan maaf bagi setiap pihak yang terlibat, juga jangan sampai ini dimanfaatkan untuk mendapatkan atensi publik. Salah satunya misal memberikan beasiswa hanya pada satu anak. Perlakukan adil bagi setiap anak yang menjadi peserta pada lomba tersebut, karena mereka semua ini adalah korban, tentu dengan porsinya masing-masing. Karena kita ini sedang menyelamatkan mental anak-anak yang dirusak oleh proses perlombaan yang tidak berintegritas. Maka jangan sampai ada perlakuan yang tidak adil sehingga menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman dan kecemburuan di antara anak-anak tersebut. Karena mereka semua adalah anak bangsa, anak Indonesia. Terakhir untuk MPR RI, bukan diulang final lomba cerdas cermatnya, tapi jangan diulang kesalahannya. Akhirnya 2 juri dan MC lomba cerdas cermat digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lagian ya gengsi amat sih Pak, Bu, buat minta maaf ke publik. Sedangkan atas perbuatan Bapak dan Ibu, banyak orang yang merasa marah karena masalah tersebut. Ini bukan soal peserta lomba yang protes, tapi ini soal respon kalian para juri yang tidak profesional dan sportivitas. Dan ditambah lagi, MC-nya membenarkan hal tersebut, tidak jadi penengah. Pertanyaannya diprotes dengan sopan, tapi juri ngotot dengan merasa paling benar tanpa melakukan pengecekan kebenaran dari pertanyaan yang diprotes. Seolah-olah aturan tuh bebas gitu dirubah, tergantung siapa yang menilai. Ini menunjukkan seolah-olah yang punya kuasa itu yang bebas berkuasa. Mau itu benar, mau itu salah. Yang rakyat kecil ini benar pun harus tunduk. Ini seolah-olah mencerminkan dari banyak konstitusi yang tidak mengakui kalau mereka itu salah. Ini yang bikin rakyat itu marah. Kalau MC-nya sih sudah minta maaf, tapi lebih bagusnya lagi sih minta maafnya itu secara langsung. Gugatan ini dilayangkan oleh advokat David Tobing pada tanggal 12 Mei 2026 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menurut
Bapak Tobing ini, Avokat Tobing ini, juri dan MC itu tidak profesional dan tidak sportivitas. Lagian jadi pertanyaan juga ya, masa satu ruangan itu nggak ada satupun orang yang mau mencari tahu gitu, yang mau mencari tahu kebenaran dari jawaban yang diprotes peserta tersebut. Yang nampak terlihat justru seolah juri itu menunjukkan dia yang berkuasa, dia yang memimpin perlombaan itu. Mau benar mau salah, pokoknya saya yang berkuasa. Seolah tuh ya kayak gitu. Padahal ruangan itu bukan sekedar acara perlombaan terhadap peserta lomba. Tapi dalam ruangan itu, selain acara lomba, itu juga mengajarkan kepada siswa-siswi, baik yang nonton secara langsung maupun yang nonton di rumah atau di media sosial, agar tahu tentang ilmu pemahaman tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau jurinya saja memberikan contoh yang tidak menunjukkan sikap baik, berbangsa dan bernegara, tidak jujur, tidak berani, tidak mau mengakui kesalahan, apa itu patut untuk dipertontonkan? Kalau ada yang melakukan gugatan, menurut saya ya wajar, memang harus kayaknya. Lagian juga nggak ada etikat baiknya juga dari para juri untuk meminta maaf secara terbuka dan secara langsung. Para juri itu seolah-olah mereka itu merasa ya mereka paling benar gitu, tapi MC-nya itu sudah minta maaf, tapi lebih bagusnya lagi kalau secara langsung. Gugatan ini meminta agar kedua juri ini dihentikan secara tidak hormat sebagai pejabat di lingkungan MPR RI, dan MC-nya ini digugat juga agar dilarang untuk memandu acara di kegiatan resmi kenegaraan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Untung MC yang satu lagi nggak ikutan. Kalau MC-nya satu ngomong satu kata aja, pasti dia juga udah keseret dalam masalah ini. Apa pendapat kalian tentang gugatan terhadap juri dan MC acara Lomba Cerdas Cermat ini? Apakah sudah selayaknya mereka mendapatkan hal tersebut? Atau ada hal yang lain yang pantas mereka terima?